Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan memuji meninggikan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat pujian kita, Yesus padamu ku berseru. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru.
Yesus, Kau perlindunganku, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita sembah Tuhan.
kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Haleluya. Tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Katakan lebih sungguh, kami perlukan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Haleluya. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan.
Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Dengan kasih Kristus saya minta dengan kasih Mbak Ori berdoa untuk memulakan awal ibadah pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Ada sukacita, amin. Ya. Haleluya. Kita angkat pujian kita, kecaplah dan lihatlah sambil bangkit berdiri. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Saya buka ruang kesaksian bagi yang ingin menceritakan cinta kasih Tuhan. Baik, sambil mempersiapkan, kita angkat pujian kita di hadapan kemegahan Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa
membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik, teramat baik, teramat baik. Puji nama Tuhan. Ada yang mau bersaksi? Sila. Haleluya. Tanggal 14 kemarin saya mengucap syukur karena saya bertambah usia. Amin. Tuhan itu berkat Tuhan Haleluya. sudah merawat dan melindungi saya serta menuntun saya ke jalan yang benar. Saya juga berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang sudah menjaga dan merawat saya, Amin. selalu membantu saya. Saya juga berkasih kepada para jemaat dan umat gembala dan bapak gembala atas ucapan dan doa-doanya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat ulang tahun Kakak Sila. Gak nyanyi. Baik, masih ada yang mau menyambung? Jika tidak ada, saya akan tutup ruang kesaksian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, lebih yang dari aku tahu. Terima kasih Tuhan. Seringkali ku jalani hidup ini, tak berarti aku berjalan sendiri tanpa harapan yang pasti. Namun tanpa ku sadari, tanganmu yang penuh kasih selalu ada menjagai diriku setiap hari. Apa yang hilang dariku, engkau berikan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau melihara
memeliharaku, apa yang hancur dariku Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Haleluya. Seringkali ku jalani hidup ini, tak berarti aku berjalan sendiri tanpa harapan yang pasti. Namun tanpa ku sadari, tanganmu yang penuh kasih selalu ada menjagai diriku setiap hari. Apa yang hilang dariku Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharaku, apa yang hancur dariku Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Apa yang hilang dariku Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharaku, apa yang hancur dariku Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Engkau sungguh mengasihi aku. Engkau sungguh mengasihi aku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami pada pagi hari ini kembali mengucap syukur atas berkat-Mu di pagi hari ini yang cerah ini Tuhan. Kami telah berkumpul dengan bersama-sama untuk memuji meninggikan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar firman ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Biar firman ini supaya bisa menjadi pelita bagi kaki kami. Sucikan dan kuduskanlah pikiran dan hati kami, supaya pikiran dan hati kami hanya bisa tertuju kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Semuanya baik ya? Puji Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana menjadi pelayan yang baik. Puji Tuhan. Saya beri tema firman Tuhan pagi hari ini, melayani dengan baik. Berbicara tentang melayani, ini bukan kata asing ya bagi orang Kristen ya, sebab kekristenan itu identik dengan melayani. Seperti kata Tuhan Yesus di dalam Markus 10 ayat yang ke-45, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan lebih jauh, Bapak Ibu yang menggunakan handphone, mohon di silent atau dikecilkan bunyinya paling minimal, atau dibuat menjadi mode terbang. Ya, mode terbang, bukan diterbangkan begini, tapi
modenya dibuat terbang. Jadi Anda bisa tetap menggunakan aplikasi Alkitab di HP Anda, tapi tidak terbagi, tidak tergoda dengan WhatsApp yang masuk, Facebook yang masuk, ya. Kemudian juga bersihkan hati, mungkin masih ada hal-hal yang kotor di hati dan pikiran kita bersihkan dulu, kita buang dulu, supaya kita menjadi wadah yang bersih, sehingga firman Tuhan yang masuk bisa murni dalam hidup kita dan mengubahkan segala sesuatu. Amin. Kembali kita berada di dalam tema kita pagi hari ini, yaitu melayani dengan baik. Kata melayani itu berarti kata kerja kan. Nah, ini sangat berhubungan dengan subjeknya atau orangnya, yaitu si pelayan. Jadi untuk bisa melayani dengan baik, maka orang itu harus seorang pelayan yang baik. Seperti yang saya katakan tadi, kekristenan itu identik sekali dengan pelayanan. Seperti Yesus katakan, Markus 10 ayat 45, anak manusia datang bukan untuk dilayani, walaupun dia punya hak untuk itu, karena dia adalah Allah. Tapi dia datang menjadi manusia bukan bertujuan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, karena kita ini adalah murid-murid Kristus, yang otomatis kita mengenakan Kristus di dalam diri kita, maka kita juga melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani orang lain, melayani dengan kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang pelayanan tentu kita tidak bisa melupakan ini kan, kisah Marta dan Maria. 3 bersaudara tinggal di kampung Betania. Mereka adalah Marta, Maria, dan Lazarus. Nah, ini ada di Lukas pasal 10, mungkin Bapak Ibu bisa buka sebentar. Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 mulai. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ini yang akan kita pelajari, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang menarik adalah Marta sibuk melayani Tuhan. Betul ya kata Alkitab ya. Tapi dia dikecam oleh Tuhan. Salahin ini. Marta ini sibuk melayani Tuhan, melakukan banyak hal untuk menjamu Tuhan, mondar-mandir depan belakang, menyiapkan teh manis, menyiapkan kue-kue, menyiapkan sarapan, mungkin ya sibuk melayani. Bukannya mendapat pujian dari Tuhan, tapi Marta justru mendapat kecaman. Marta, kamu sibuk dengan banyak hal, tapi cuma satu tok kepentingannya. Sedangkan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan saya, mengapa Marta dikecam, Maria tidak?
Marta yang sibuk melayani malah dikecam oleh Tuhan. Maria yang seolah-olah duduk diam tidak melakukan apa-apa justru dipuji. Ini yang berkaitan tadi dengan melayani dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bahwa kita semua, Anda semuanya, tidak ada terkecuali di sini. Dari mulai yang kecil sampai yang sudah lansia, semuanya adalah orang-orang yang melayani. Betul ya? Kita semua adalah seorang pelayan. Karena itu kita harus tahu betul apa yang harus kita lakukan supaya pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Menarik sekali bahwa kesibukan Marta tidak berkenan di hati Tuhan. Padahal penting gak pelayanan Marta ini? Kalau saya bilang penting. Karena kalau tidak ada Marta, ya gak kecap-kecap, ya gak minum, ya kan? Kesibukan Marta penting, tapi bukan itu yang terbaik menurut Tuhan. Ya. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Kita akan belajar. Ya, kembali ke Alkitab, kita buka 1 Timotius 3:13. Paulus berkata kepada muridnya, anak rohaninya, yakni Timotius, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Menurut ayat ini, mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik. Rupanya ada benang merah antara melayani dengan baik, memperoleh kedudukan yang baik, dan bersaksi. Ada benang merahnya, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat dulu. Ternyata di dalam melayani itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Hal ini penting sekali dan kita perlu koreksi baik-baik, ya. Koreksi baik-baik kembali ke dalam diri kita untuk melihat seperti apa pelayanan kita. Apakah pelayanan kita sudah menjadi pelayanan yang terbaik seperti Maria, atau hanya sekedar pelayanan saja. Yang pertama, melayani Tuhan itu harus menjadi gaya hidup, bukan beban hidup. Apa maksudnya? Melayani Tuhan itu menjadi sesuatu yang lifestyle, ya, gaya hidup itu tanpa Anda pikirkan jauh-jauh pun sudah seperti itu. Sudah menjadi gaya kita, lifestyle kita. Beda kalau orang itu melayani menjadi sebuah beban. Jadi ketika tugas datang, aku mati. Ada yang begini? Wayai singer, aku mati. Orang yang stylenya memang melayani itu selalu antusias, selalu bergairah, selalu ingin melayani. Tapi kalau orang yang melayani itu menjadi beban, itu tadi, kalau sudah selesai dari tugasnya, semai. Tapi kalau besok baru main, waduh, aku main. Jadwal muncul, singer, talenta, aku main. Itu menjadi beban. Dan pelayanan yang seperti ini, pelayanan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ingat, Tuhan itu melihat hati, bukan melihat apa yang kita lakukan, tapi apa yang tersimpan di hati kita ketika kita melakukan itu. Yang kedua, melayani itu harus menjadi kehidupan, seperti darah yang mengalir dalam diri kita. Melayani Tuhan itu harus menjadi bagian dari kehidupan, bukan cari penghidupan.
bukan sekedar melayani supaya. Kalau di sini nggak ada. Kalau di sana banyak, di luar sana banyak. Melayani Tuhan itu sekedar cari penghidupan. Pemain musik di sini hanya saya dan Samuel, ya. Tapi kalau di gereja-gereja besar banyak pemain musik dan mereka digaji. Singer, WL, ada PK-nya. Ini yang mengkhawatirkan, bukan karena apa ya, WL sini juga nggak ada yang saya gaji kok, ya Bu ya, nggak ada yang tak kasih PK ya. Ada. Kalau ada pendeta tamu, hamba Tuhan tamu baru saya kasih PK. Kalau cuma jemaat nggak ada yang kasih PK kok, nggak ada. Kenapa? Karena kita melayani Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita bisa melayani seperti Tuhan itu sebuah karunia, sebuah kehormatan bagi kita. Bayangkan saja kalau kemudian Pak Jokowi datang ke rumah sampean. Kira-kira apa yang akan sampean lakukan? Wis pasti ribet ya. Mau melayani yang terbaik. Ditelepon. Halo? Ya, siapa? Ini Jokowi Bu. Ibu Astri ya? Iya Pak. Saya mau main ke rumah Ibu besok. Bagaimana perasaannya Bu? Wih, presiden mau aku rek. Kira-kira kalau Jokowi pulang ninggalin duit. Ketika sumber yang melayani itu tidak lagi memberi, dia pun mencari kehidupan yang lain. Demikian juga melayani Tuhan kalau cuma sekedar cari kehidupan. Lek diberkati Tuhan semangat. Wah, melayani. Aku boleh berkat. Tapi lek Tuhan tidak jawab doa, kempes, alas, percuma melayani Tuhan, susah-susah, soro-soro, sekali apa-apa, mending nang omah itu, gede no ketek, ketek itu gede biar motor ini kan repot banget. Orang yang melayani hanya cari kehidupan. Bapak Ibu, kita bukan orang yang seperti itu. Kita orang yang melayani Tuhan karena kita memang style kita, gaya kita itu melayani. Layani Tuhan walaupun seolah-olah kita tidak mendapat apa-apa, bahkan tidak mendapat penghargaan. Layanilah Tuhan. Karena yang kita layani siapa? Tuhan. Yang kasih penghargaan siapa? Tuhan. Pada saatnya apa yang kita lakukan pasti Tuhan ganjar. Bukan ganjar Pranowo, tapi diberi imbalan oleh Tuhan. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang suka hutang, tapi justru Dia akan melimpahi kita. Kita memberi 1.000, Dia beli 100.000. Kita beri 100.000, Dia kasih 100 juta. Karena itulah prinsipnya Tuhan. Tuhan tidak mau berhutang. Ketika kita melayani Tuhan dengan kerinduan kita, dengan kesungguhan kita, karena kita wis menjadi bagian dari kehidupan kita, seperti darah yang mengalir dalam tubuh kita, Tuhan pun tidak akan tinggal diam. Tapi kalau tujuan kita melayani itu hanya untuk mengisi dompet, supaya bisa makan gratis, supaya bisa punya uang untuk kemana-kemana, itu mencari penghidupan. Satu saat Tuhan pasti izinkan dia mengalami kekecewaan. Sering saya sampaikan di sini bahwa Tuhan menguji kita melalui apa? Penderitaan, melalui kesusahan, melalui kesulitan hidup. Nah, di situ diuji, masihkah dia ini melayani Tuhan, melayani aku, atau sudah mulai beralih? Ini kalau orang melayani hanya menjadi
sumber penghidupan. Yang ketiga, melayani itu harus dengan performance. Tahu ya performance? Tahu ya? Tahu apa itu performance? Kinerja kita, performance kita itu harus muncul saat kita melayani. Serius, sungguh-sungguh dan ada hasilnya. Bukan hanya perform. Tahu perform? Gaya. Melayani kalau cuma perform, gaya dok, aksi dok, tampil untuk dilihat orang, lalu orang berdecak kagum. Hebat yuk. Itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Dan itu bukan sebuah pelayanan yang baik. Dan jelas dia bukan pelayan yang baik. Melayani bukan tentang skill, bukan tentang kemampuan, tetapi tentang kesungguhan. Seperti Yesus di Markus 10 ayat 45 tadi. Anak manusia datang bukan untuk dilayani. Banyak orang Kristen pengennya dilayani, pengennya diperhatikan, pengennya mendapat perhatian lebih dari gembalanya, dari pendetanya. Nek gak dibesuki gondo. Bukankah kita semua ini adalah pelayan, dan kita adalah prototipenya Yesus. Kita ini prototipenya Yesus. Nama Kristen yang disematkan dalam hidup kita itu dengan segala tanggung jawab. Sebagai orang Kristen, kita harus melayani seperti Yesus melayani. Konteks ayat itu juga dikatakan seperti Yesus ini gambarnya, membasuh kaki murid. Siapa yang membasuh? Gurunya. Harusnya guru itu kan di atas, dihormati. Ketemu gurunya itu kalau anak-anak sekarang kan cium tangan, dihormati. Tapi Yesus mengajarkan kita untuk melayani, turun di bawah kaki murid-murid, membasuh, melayani. Itulah style kita, Bapak. Itulah gaya hidup kita. Itulah kehidupan, bagian dari kehidupan. Ya. Sekarang kita melihat apa yang dikatakan ayat ini. 1 Timotius 3 tadi. Karena mereka yang melayani dengan baik. Ingat yang saya blok merah itu, lihat, perhatikan di sana, melayani dengan baik. Apa sih yang dimaksud melayani dengan baik itu? Apakah ini berbicara tentang skill? Tidak. Walaupun dalam melayani skill itu juga perlu, bukan berarti tidak perlu. Ya. Kalau jadi WL terus suarane musiknya A, melayani yang K, wah ya bingung gitu ya. Tetap harus dengan skill. Tapi bukan hanya itu yang melayakkan seorang pelayan disebut melayani dengan baik. Tapi melayani dengan benar-benar dalam ketulusan. Tulus, performance, not perform. Ya, melayani itu benar-benar sebuah hasil kerja, kinerja kita, performance kita, apa yang kita bisa hasilkan untuk melayani. Jadi bukan sekedar hanya tampil,
karena kata melayani dengan baik itu sendiri. Kita bisa melihat dalam bahasa Yunani, kata dengan baik, melayani dengan baik itu ada tiga kata, sama-sama baik tapi artinya beda. Yang pertama ini asteios. Yang pertama, kata asteios ini juga diartikan baik, tapi kebaikan yang berhubungan dengan perform, hanya penampilan. Wih, kelambine api, wih, nyanyine wapi, wih, wong yo payu, ganteng. Hanya berhubungan dengan apa yang terpampang di dalam fisik ini, hanya penampilan. Itulah asteios. Jadi kalau ada teman-teman ketemu sama teman yang seperti ini, sebut dia asteios. Melayani hanya perform, hanya penampilan. Nah yang kedua itu horaios. Hora itu waktu. Jadi pelayanan yang berhubungan dengan waktu, dengan jam. Hanya mau melayani kalau waktu-waktu tertentu atau dengan waktu yang terbatas. Pak, melayani Tuhan. Oh ya Pak, tapi cuma jam segini sampai jam segini ya. Sisanya saya sibuk banget Pak. Itu horaya, itu juga baik. Itu baik, tapi kebaikan yang terbatas. Kebaikan yang ditentukan oleh waktu. Nah, kebaikan yang baik yang Tuhan inginkan itu adalah kalos. Kata kalos itu kebaikan yang berhubungan dengan sikap, keelokan sikap, kebaikan tingkah laku dari hidup kita. Sehingga kalos itu berhubungan dengan karakter. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan baik itu berarti memiliki karakter yang baik. Bukan hanya ingin mendapat pujian, bukan hanya ingin mendapatkan jempol dari orang, tapi kita menghadapkan jempolnya Tuhan. Dan jempolnya Tuhan itu sangat erat berhubungan dengan hati. Ingat 1 Samuel, kisahnya tentang pemilihan raja baru menggantikan Saul, jatuh kepada keluarga Isai. Muncul anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga. Mereka prajurit-prajuritnya Saul. Mereka gagah, gede duku, ganteng. Sampai Samuel pun geleng-geleng. Mantap, ini yang dipilih Tuhan. Tuhan bilang apa? Tuhan memilih, melihat hati manusia. Kamu kagum dengan penampilannya. Oh iya, memang keren penampilannya. Tapi kamu cuma mampu melihat apa yang di depan matamu. Tapi Tuhan melihat hati. Jadi karakter itu harus ada di dalam hidup kita yang baik. Karakter yang baik itu harus ada dalam diri kita. Orang bijak berkata begini. Lewat. Nanti kita kembali. Talenta, karunia itu bisa membawamu ke puncak. Yes. Kemampuanmu, skillmu bisa membawamu ke puncak. Iya. Tapi karakter yang baik yang membuat Anda bertahan di puncak. Orang yang punya karakter yang bukan jahat gitu ya, tapi tidak baik. Itu banyak sekali sekarang.
Banyak sekali. Sering dengar berita pejabat A ditangkap KPK. Sering kan? Polisi A digerebek di hotel dengan wanita lain. Tadi pagi atau kemarin saya membaca, polisi digerebek di hotel, Satpol PP digerebek di rumahnya janda. Sudah berada di puncak karena kemampuan, yes, tapi tidak mampu bertahan di puncak. Kenapa? Karena karakternya nol. Jadi seseorang itu yang bisa melayani dengan baik harus menguasai dirinya. Kita kembali. Ya. Kata asteios itu terbatas yang dihubungkan dengan penampilan, bukan tingkat yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu tadi apa? Kalos. Kalos itu melayani dengan hati, sikapnya elok, indah, kelakuannya baik. Itu pelayanan yang baik. Kembali ke 1 Timotius 3 ayat 13 tadi, melayani dengan baik akan mendapatkan apa? Saya ulang. Melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik. Banyak orang mengejar kedudukan dengan cara-cara yang tidak elok. Sikut kanan, sikut kiri, fitnah teman, jatuhkan teman untuk dia bisa naik. Itu perbuatan yang tidak elok. Tetapi orang-orang yang melayani dengan baik akan memperoleh kedudukan, walaupun bukan kedudukan dalam benak kita seperti jadi direktur utama, jadi CEO sebuah perusahaan besar dan lain sebagainya. Tetapi kita memperoleh kedudukan yang baik di mata Tuhan, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus kita dapat bersaksi dengan leluasa. Ya, ada hubungan yang erat antara bisa melayani dengan baik dan bisa bersaksi. Orang yang melayani Tuhan dengan baik, dengan keelokan sikap, bisa bersaksi dengan leluasa. Tahu maksudnya ini ya? Orang yang melayani hanya perform, bersaksi, wah, bla 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 bla. Orang yang disaksikan tahu orang ini akan berkata, belgedes, kelakuan koyo pedes. Itu ya maksud saya Bapak Ibu. Orang yang benar-benar melayani dalam karakter yang baik tidak bisa disangkah atau disanggah orang lain tentang pelayanan kita, dan kita bisa bersaksi dengan leluasa. Bersaksi dengan leluasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita membangun diri kita dalam pelayanan yang baik, menjadi pelayan yang baik untuk bisa melayani dengan baik. Karena untuk itu kita akan memperoleh kedudukan yang baik. Kita buka ini ayat 1 Korintus 6 ayat 3 dan 4. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Pak, Bu, coba perhatikan ayat ini, ayat 3 dari pasal 6. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi? Hebat tak? Bapak Ibu, Anda
orang yang luar biasa. Kenapa? Karena Anda akan menghakimi siapa? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Itu bukan 1 Korintus Bapak Ibu, 2 Korintus pasal 6. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dalam hal apapun. Ini karakter. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Dalam tulisan yang lain, Paulus berkata begini, bukan seolah-olah aku telah menangkap itu, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan semua yang di belakangku, berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan. Dalam segala hal, dalam hal apapun, dia berusaha untuk tidak menjadi jerat bagi orang lain, untuk tidak menjadi orang lain itu kesandung. Ini sering saya sampaikan di mimbar ini untuk seluruh jemaat yang ada di sini. Saya manusia biasa. Jadi kalau Bapak Ibu melihat kesalahan saya, kekeliruan saya, tolong tegur saya secara pribadi. HP saya on selalu dan tertulis di warta. Anda bisa menghubungi saya, Pak David. Saya kurang berkenan terhadap sikap Pak David yang ulama. Saya butuh koreksi dari Bapak Ibu. Karena wong Jawa ngomong, menungso iku ra iso ndelok jithoke dhewe, kecuali pakai cermin 2. Kita tidak mungkin bisa melihat tengkuk kita sendiri. Butuh orang. Jadi kalau ada sesuatu yang Bapak Ibu kurang berkenan, jangan sungkan, tegur saya secara pribadi ya. Ojo muring-muring juga, tegur secara pribadi. Kalau ada yang kurang dari saya, karena kita mau belajar. Semua kita, termasuk saya pagi hari ini juga mau belajar untuk menjadi pelayan yang baik. Untuk menjadi pelayan yang baik, berusaha seperti Paulus. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang lain tersandung. Jangan sampai hidup kita seperti melayani, tapi membuat orang lain sakit hati, membuat orang lain taruh dendam, taruh kebencian. Itu pelayanan kita nantinya dicela. Jangan sampai pelayanan kami dicela. Karena kita melayani Tuhan, kalau pelayanan kita dicela, berarti Tuhan juga ikut dicela. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa kekristenan itu identik dengan melayani. Tetapi tidak hanya syukur melayani, bukan hanya sekedar perform, tetapi kita harus memiliki performance. Harus ada buah dari pekerjaan kita, dan itu buah yang baik. Seperti yang dikatakan Paulus, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang lain tersandung, supaya pelayanan kami jangan dicela. Supaya kita bisa mempermuliakan Tuhan, maka kita harus menjadikan diri kita ini pelayan yang baik. Supaya pelayanan kita baik dan kita mempermuliakan Tuhan dalam hal apapun. Harus menjadi contoh, harus menjadi teladan. Pelayanan yang baik pasti mengubahkan. Pelayanan yang baik pasti memberi dampak. Bukan hanya kepada orang lain, juga bukan
di gereja, tapi pertama-tama adalah mengubahkan diri sendiri. Kita berubah, kita dibaharui, baru kita bisa memperbaharui orang lain. Kita bisa menjadi berkat di gereja, di komunitas kita, di pekerjaan Anda, di pergaulan Anda sehari-hari, di lingkungan kampung tinggal Anda. Kita menjadi berkat. Itu harus dimulai dari dalam kita. Pelayan yang baik adalah memiliki karakter yang baik. Kalos beda dengan kakos, sama-sama bahasa Yunani, mirip, tinggal beda huruf L dan huruf K. Kalos itu pelayanan yang berhubungan dengan keelokan sikap, tapi kakos itu orang yang memiliki niatnya jahat. Bukan kakus ya, kakos ya. Itu orang yang dengan bad nature, kalau bahasa Inggrisnya bad nature, sudah dasarnya itu sudah jelek. Tapi kita harus berusaha menjadi pelayan yang baik. Harus berusaha, Pak, Bu. Kita diciptakan Tuhan bukan menjadi seorang robot yang disetir dengan remote, disuruh ke sana ke sini. Tapi kita adalah makhluk bebas. Kita Tuhan beri kehendak bebas, ya tujuannya supaya kita bisa menggunakan kebebasan kita untuk melayani Tuhan. Ingat, ketika kita berusaha, Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan. Ini ada di dalam diri semua orang. Kemampuan untuk mengupgrade diri. Itu semua orang punya. Masalahnya mau dipakai enggak? Tahu ya maksud saya ya? Setiap orang itu diberi Tuhan kemampuan untuk belajar, untuk meningkat, untuk terus meningkat. Itu ada di dalam diri kita semua. Tapi kita pakai apa enggak? Itu tergantung Anda. Ketika kita terus belajar untuk memperbaiki diri, pasti bisa. Ketika kita belajar untuk menaikkan skill, kita pasti bisa. Itu jelas sekali. Ingat kisah pembangunan Menara Babel. Ingat ya. Tuhan sempat kacaukan itu dengan cara membuat bahasa mereka jadi tidak sama, sehingga mereka terserak-serak. Ada satu ayat di sana dikatakan, mulai sekarang apapun yang mereka rencanakan berhasil. Manusia diberikan oleh Tuhan itu kemampuan berpikir yang tidak terbatas. Serius. Otak kita itu jauh lebih hebat dari komputer yang paling hebat di dunia ini. Tapi kenapa kita biasa-biasa saja? Sampai tahu kenapa kok kita biasa-biasa saja? Kemampuan kita ya seperti ini, biasa-biasa saja. Tahu kenapa? Enggak dimaksimalkan, Pak. Enggak diolah. Enggak berusaha untuk menjadi pintar. Daniel itu orang pintar, sak Babilonia. Kepintaran Daniel 10 kali lebih tinggi dari orang paling pintar di Babel. Anda bisa baca kitab Daniel. Kenapa? Sama-sama manusianya, otaknya sama-sama sakepelin. Karena dia melayani Tuhan dengan baik, meningkatkan diri, mengupgrade diri, sehingga Tuhan karuniakan seluruh sel otaknya, enggak seluruh. Walaupun Daniel itu disebut 10 kali lebih pintar dari orang pintar, itu pun belum semua sel di otaknya itu terpakai, Pak. Jadi otak kita itu seperti ruang-ruang ini, sama seperti mekanismenya sebuah komputer itu kan sel-sel, pakai sel. Setiap sel ada isinya.
Dan itu terkonek, seluruh itu terkonek dalam satu jaringan. Seperti itulah cara kerja otak kita. Daniel walaupun paling hebat di Babel, belum 10% otaknya kepake. Bayangkan kalau kita bisa mengoptimalkan otak kita 50% saja. Wah, luar biasa manusia. Dan itu karunia Tuhan, Pak. Dan ini bukan omong kosong, benar. Tuhan berkata mulai sekarang, apapun yang mereka rencanakan akan berhasil. Dulu saya masih kecil, saya lihat film, nonton orang pergi ke bulan. Itu cuma film. Beberapa tahun kemudian orang benar-benar pergi ke bulan. Apa yang direncanakan manusia itu terlaksana. Bisa bayangin? Coba ingat kembali yang seumuran dengan saya dulu. Televisi hitam putih, betul? Sekarang? Seandainya dulu sebelum saya lahir TV itu cuman bergerak-bergerak toh, gak ada suaranya. Lalu kemudian muncul suaranya, tapi hitam putih. Sekarang LED lah. Wah, puas mata melihat. Makanya kalau sudah di depan TV kadang-kadang nggak mau ngalih, nggak mau pindah. Apalagi didukung dengan stasiun TV yang ratusan sekarang, setiap hari kasih film bagus. Gak ngalih-ngalih tuh ngarep TV. Apa yang otak manusia pikirkan itu terjadi, Pak. Itu terjadi. Hari ini, sekarang ini ada satelit terhebat di dunia punya Amerika namanya Hubble. Tapi pada masa antikris nanti ada yang jauh lebih hebat dari Hubble. Mari kita mengoptimalkan berkat Tuhan ini dengan menjadi pelayan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 berkata, permulaan hikmat takut akan Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan ketulusan, melayani dengan kalos, baik yang kalos, bukan horaios, bukan askeios, tapi kalos, maka Tuhan mengaruniakan pengetahuan, hikmat untuk melayani Tuhan, bukan untuk sombong, bukan untuk perform. Talentamu ditambahi, kemampuanmu bermain musik ditambahi, menyanyimu jadi tambah enak, suaramu tambah enak, tapi dengan sikap ketulusan, sikap hati, ketulusannya benar-benar kepada Tuhan, sebuah pelayanan yang baik, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Tadi sudah kita baca, skillmu bisa membuatmu naik ke atas, tapi hanya karaktermu yang membuatmu tetap ada di atas. Karakter yang sama yang akan menjungkalkan orang itu sampai jatuh babak belur ke bawah, seperti yang saya ceritakan tadi ya. Sudah Bribtu atau Bribda pernah dengar ya, istri polisi selingkuh sama temannya sendiri, digerebek sama suaminya di hotel. Dengar ya berita ini ya, itu viral di medsos Bapak Ibu. Kenapa? Padahal dia sudah baik. Ada apa namanya ya, AKP itu berarti Kapolsek lah ya. Pakai sabu sama anak buahnya, ketangkep. Sudah berada di atas, tapi karena karakternya jelek, gelundung, babak belur, benjut-benjut sampai ke bawah. Hanya karakter yang baik yang membuat Anda tetap ada di atas. Jadi hari ini kalau Anda sedang menuju ke atas, karena kita semuanya akan ke sana. Seperti kata sebaliknya dalam segala hal, ini 2 Korintus 6 ya tadi ya.
Kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan kesabaran, menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan dan kesesakan dan kesukaran. Saya lewati dulu sebentar, kita belajar tentang ini. Kata yang digunakan di sini beroleh kedudukan yang baik. Kata yang digunakan itu adalah batmos, batmon dalam bahasa Yunani. Ya. Batmon itu arti kata literalnya, arti kata harafiahnya itu anak tangga. Jadi arti kata batmos atau batmon itu anak tangga. Tapi arti yang tersirat di dalamnya itu berarti naik lebih tinggi. Seseorang yang melayani Tuhan dengan baik mendapat kedudukan yang baik. Tuhan bawa terus setapak demi setapak, naik terus, naik terus, naik terus, naik terus. Baik di dalam kehidupan, kehormatan, kedudukan, semuanya Tuhan akan bawa naik. Seperti kata Ulangan 28 di sana, engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu berhubungan dengan melayani dengan baik. Pastinya kita rindu. Saya yakin kita semua ingin kita terus naik. Walaupun tidak melejit naik jet ke puncak, tapi kita terus naik, progresnya naik. Setapak demi setapak kita terus naik. Dan saya pastikan kita akan mengalami hal ini, karena ini janji Tuhan. Setiap orang yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik. Jadi Bapak Ibu, mari kita melayani Tuhan. Melayani dengan baik, melayani dengan kalos, bukan asteios, bukan horaios, tapi dengan kalos, dengan baik. Bukan karena sesuatu hal yang kita harapkan dari pelayanan itu yang namanya cari penghidupan, bukan kehidupan itu sendiri. Tapi karena kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Pak, Bu, kalau kita bisa melayani Tuhan, itu saja sudah anugerah. Dan itu saja sebenarnya belum cukup untuk membalas kebaikan Tuhan. Apa yang hilang, apa yang hancur dari hidup kita itu dipulihkan oleh Tuhan pada saat kita menjadi percaya. Apa yang hancur dari diri kita itu dipulihkan Tuhan pada saat kita menjadi percaya. Lalu kita masuk ke dalam pelayanan. Tuhan membawa kita setapak demi setapak. Nah, Tuhan tidak suka yang instan. Kalau sampean mungkin senang yang instan, gampang dicor langsung matang tinggal makan, ya. Pengen kopi tinggal sobek cor langsung jadi, tinggal minum. Tapi Tuhan tidak suka yang instan. Tuhan mau progres. Karena disitulah Tuhan melihat keindahan hidup kita di dalam progres setapak demi setapak. Daud hanya seorang gembala domba. Akhir hidupnya seorang raja. Teruslah naik dan tetaplah berada di dalam karakter yang baik. Tadi malam anak-anak kaum muda kedatangan tamu dan hamba Tuhan menyampaikan cerita tentang salah satu tokoh Alkitab yang jatuh karena karakter yang tidak baik, namanya Simpson atau Samson. Tahu ya semua ya? Seseorang yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi hidupnya berantakan, hancur, jatuh. Kenapa? Karena karakternya nggak baik. Senang medok, ketemu wedok nang kono wayu pe, ketemu wedok nang kono wayu pe. Dan itu yang membuat Simpson jatuh sejatuh-jatuhnya. Dari seorang yang ditakuti oleh bangsa Filistin sampai menjadi seseorang yang menjadi lelucon bagi orang Filistin. Matanya dicungkil, lalu dia menggiling gandumnya orang Filistin. Orang yang paling ditakuti di Filistin. Seorang diri jadi hakim di Israel, Pak. Orang yang paling kuat sejagat raya.
dari dulu sampai dulunya lagi. Gak ada orang yang sekuat Simpson. Pintu gerbang kota, Pak, dijebol, diangkat, dipikul naik ke atas bukit. Pintu gerbang, bukan kusennya rumah, pintu gerbangnya kota dijebol, diangkat, naik ke bukit gunung, bukit naik. Dia bunuh ribuan prajurit Filistin hanya dengan rahang, tulang rahangnya keledai. Dia bunuh. Tapi sayang, lebok. Orang Filistin yang dulunya takut sama dia menjadi tidak takut sama sekali, malah ketawa. Kenapa? Lihat Simpson ngelawak. Ini kisah hidup Simpson itu mati di tengah arena pentas, sebuah koliseum besar di mana Simpson menjadi aktor yang membuat seluruh penonton orang Filistin ketawa. Anda bisa baca itu dalam kitab Hakim-Hakim. Orang yang ditakuti sedemikian rupa jadi lalu jawab. Kenapa? Karakter yang tidak baik. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda, jagalah karakter. Engkau bisa naik ke atas, ke puncak tertinggi dalam kehidupanmu. Yes, kemampuanmu bisa membawamu ke sana. Oke. Tapi hanya karaktermu yang membuatmu tetap ada di sana. Kalau karaktermu jelek, engkau akan hancur, berantakan. Bayangkan kalau yang Bribtu, ya kalau nggak salah Pak Deni ya, yang perempuan itu yang ketangkep sama selingkuhannya di hotel. Bayangkan, apa nggak hancur itu? Yang Kapolsek mana itu yang sabun yang di hotel dengan anak buahnya, apa nggak hancur karirnya? Baru sampai Kapolsek, belum sampai menjadi Jenderal Polri, hancur kan? Mari Bapak Ibu, kita akan dibawa Tuhan naik ke atas. Karena memperoleh kedudukan yang baik itu adalah batmon. Engkau akan dibawa Tuhan naik ke atas setiap pak demi setapak, engkau akan sampai di atas. Sebab janji Tuhan berkata di dalam Ulangan 28, engkau akan terus naik, tidak turun. Itu janji Tuhan. Tapi kita harus menjaga karakter, menjaga sikap, menjaga hidup kita, tetap melayani Tuhan dengan kalos. Baca kembali 1 Timotius 3 tadi, ayat 13. Karena mereka yang melayani dengan baik, pastikan kata mereka itu ada Anda di dalamnya. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Seperti kata Paulus di dalam 2 Korintus tadi, dikatakan dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang lain tersandung, tetapi kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Mari kita melayani Tuhan dengan kalos, dengan ketulusan, dengan karakter, dengan performance, bukan hanya sekedar perform. Ini untuk semua kita. Ini untuk kita semua. Melayani di mimbar, melayani di bawah mimbar, tidak ada bedanya. Tidak ada yang lebih tinggi. Kita semua pelayan Tuhan. Mari melayani dengan kalos, dengan karakter yang tulus, dengan satu keelokan sikap kita kepada Tuhan, sehingga bukan orang tersandung, tapi justru mereka terberkati. Mereka juga akan terbawa naik. Kita akan menjadi seseorang yang menggerakkan orang lain untuk terus naik. Amin. Mari bangkit berdiri. Musik tolong. Kita nyanyi, ku mau melayani Tuhan, ku mau melayani Yesus. Dunia tak dapat menghalangi, tapi kita terus melayani Tuhan.
Melayani Tuhan. Ini lagu lama sekali. Melayani Yesus, amin Tuhan. Dunia tak dapat menghalangi, karena ku tahu Dia sertaku. Melayani Tuhan. Jalan yang sempit harus ku tempuh. Ku mau melayani Tuhan. Berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Nyatakanlah Tuhan akan janji-Mu. Nyatakanlah Tuhan rahasia firman-Mu. Ku mau melayani Tuhan. Biar gunung kan ku daki, nyatakan Tuhan akan janji-Mu. Ku mau melayani Tuhan. Dengan tulus katakan pada dirimu sendiri, ku mau melayani Yesus. Ya Tuhan, dunia tak dapat menghalangi, karena ku tahu Dia sertaku. Melayani Tuhan. Jalan yang sempit harus ku tempuh. Ku mau melayani Tuhan. Berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu. Nyatakanlah Tuhan akan janji-Mu. Nyatakanlah Tuhan rahasia firman-Mu. Ku mau
melayani Tuhan dengan baik, menjadi pelayan yang baik. Ampuni kami Bapa kalau selama ini mungkin kami melayani Tuhan hanya dengan perform, hanya ingin menampilkan sesuatu yang baik, tetapi tidak ada hal yang baik yang kami bisa keluarkan. Ampuni kami Bapa. Tetapi hari ini kami sudah belajar untuk bisa menjadi pelayan yang baik, menjadikan dari diri kami seorang pelayan yang baik, dan pelayanan kami adalah pelayanan yang baik. Bukan karena kami ingin memperoleh kedudukan, tetapi kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin berkenan kepada-Mu Tuhan. Itu sudah jauh lebih dari cukup buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu ini supaya mulai hari ini kami akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Sebab Tuhan melihat hati, bukan melihat penampilan kami. Tuhan menginginkan pelayanan kami, pelayanan yang baik, yang tulus, dengan karakter yang murni seperti Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini menguatkan, meneguhkan kami, mengubah paradigma kami, membawa kami menjadi pelayan-pelayan yang baik di kemudian hari, sehingga dalam hal apapun kami menyatakan kemuliaan Tuhan kepada orang lain melalui pelayanan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sangat terbatas, dan cuma sampai di sini kami bisa menyampaikan apa yang bisa hamba sampaikan Tuhan. Tetapi Roh Kudus, Engkau melanjutkannya di dalam hati kami supaya firman-Mu benar-benar menjadi rema yang hidup dan menjadi logos, menjadi firman yang murni dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami mengerti kebenaran, mengerjakan kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Ucapan selamat ulang tahun untuk Sila, saya sangat terkesan tadi ya. Luar biasa Sila, berani bersaksi di depan. Kakaknya aja tidak berani bersaksi. Tapi Sila sudah bersaksi ya, menyampaikan cinta Tuhan yang sudah memenuhi hidupnya. Ini ulang tahun yang keberapa sih? 12. Oh 11 ya. Puji Tuhan, semoga Tuhan memberkati dengan panjang umur, sehat, kecerdasan yang bertambah-tambah. Dan sudah dapat kado sih? Sudah dapat kado? Tidak dapat kado. Tidak dikasih kado sama Papa. Minta ya habis ini. Selamat ulang tahun juga untuk Ibu Christine Paskawati Suwu, ya 17 kemarin hari Sabtu. Ya Tuhan Yesus memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Ya, pengumuman ibadah hari Sabtu kita kembali ibadah dalam mengawali ibadah sepanjang minggu dengan doa puasa. Mari Bapak Ibu, saya ajak semuanya untuk ikut doa puasa di tempat ini bersama-sama saya. Santai kok, ya, hanya sambil doa menyembah saja. Tapi jangan bawa cemilan ya, karena kita doa puasa. Ya, terus lanjut sorenya kita ibadah sekolah minggu. Doakan Bapak Ibu, kalau Anda berdoa di rumah, sebut sekolah minggu, pra-remaja dan pemuda ini supaya mereka berkembang, bertumbuh menjadi generasi yang memuliakan Tuhan. Sebab kepada mereka lah tanggung jawab di kemudian hari terhadap pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena kita semuanya akan pulang kembali ke rumah Bapak, mereka yang akan melanjutkan ya. Doakan mereka, doakan Bapak Ibu supaya pengaruh, saya sampaikan ini, pengaruh lingkungan gadget itu besar sekali terhadap anak-anak muda kita. Nah itu kita harus doakan, backup mereka dengan doa supaya jangan sampai kambelasan ya. Bukan lagi menjadi penolong, bukan lagi menjadi pendukung kita, tapi justru dia menjadi pembunuh dalam keluarga. Tidak ada komunikasi lagi ya. Karena yang satu pegang HP di sana, yang satu pegang di sana, sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Kita doakan ya. Kemudian pemuda remaja, siapa yang tugas?
Tante Rina. Oh iya, Tante Rina aja kalau gitu ya, Tante. Atau Om Ratno? Dan minggu depan kita kembali pada di tempat ini, minggu terakhir bulan April. Pelayanan Bu Dina, bisa Ibu Dina? Sudah kuat? Oke. Singernya Kristen. Kita. Ya. Puji Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap setia melayani Tuhan dan terus berdoa kepada Tuhan. Yang belum divaksin, yang lansia mungkin ingin divaksin. Lansia itu batasannya 60 ke atas ya, 60 tahun ke atas. Yang sudah 60 tahun pengen divaksin bisa ke Grand City, daftarnya bisa online, atau kalau mau sabar menunggu dari desa ya pasti akan sampai ke desa masing-masing ya. Puji Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada worship leader. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita angkat pujian kita, Allah itu baik. Nanti saya minta dengan kasih Kristus, kasihlah sama kasih untuk menjalankan persembahan. Allah itu sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan.
kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Nanti untuk jawab persembahan saya minta dengan kasih Kristus Kak Rahel. Nanti itu doa syafaat dengan kasih Kristus Om Denny ditutup oleh Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat menerima ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarkan kami memberikan persembahan Tuhan, berkati persembahan ini Tuhan, agar berguna bagi setiap kami ini Tuhan. Serta berkati tangan yang memberi abang dan memberi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Boleh kami berbakti, memuji Engkau, menyembah Engkau dalam Tuhan. Boleh kami mendengar firman-Mu yang menguatkan kami ya Tuhan, untuk menjadi pelayan yang baik ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Dan juga kami kesempatan untuk berdoa ya Tuhan, bersahabat untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Dalam permasalahan bangsa kami yakin percaya Kamu menyertai bangsa kami ya Tuhan. Kami serahkan para pemimpin bangsa kami yang telah di atas sampai rendah dari Presiden, Wakil serta menteri-menterinya Tuhan, sampai yang rendah tingkat RT RW kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan mereka hikmat untuk menjalankan pemerintahan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk permasalahan bangsa kami ya Tuhan. Kalau pada ini ya Tuhan, banyak sekali bencana yang ada, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan penghiburan kepada mereka yang terkena bencana, baik gempa ya Tuhan, banjir, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berikan mereka penghiburan ya Tuhan, berikan mereka pertolongan melalui pemerintahan ya Tuhan yang ada di sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu, anak-anak-Mu yang Engkau taruh di dalam pemerintahan Tuhan. Berikan mereka hikmat Tuhan, karakter yang kuat Tuhan, sehingga boleh menjadi contoh dalam pemerintahan bangsa kami. Terima kasih. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk penyebaran kerja-Mu di Indonesia ya Tuhan, baik di kota besar. Kami serahkan dalam tangan-Mu hamba-Mu yang telah Tuhan menjadi pelayan-Mu. Berikan hikmat pada mereka Tuhan. Juga yang di daerah-daerah pelosok-pelosok ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kekuatan pada mereka ya Tuhan, kekuatan dalam iman ya Tuhan, juga kekuatan ya Tuhan dalam finansial pada mereka yang tunjuk dalam pelayan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan-Mu di tempat ini ya Tuhan, di dalam tempat kami ya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, boleh kami berbakti di tempat ini ya Tuhan, tidak suatu kebetulan. Kami yakin percaya rencana-Mu sungguh indah dalam kehidupan kami. Berbakti di tempat ini boleh membawa kami menjadi lebih dewasa dalam iman kami ya Tuhan, mengenal Engkau lebih dewasa ya Tuhan, sehingga boleh kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi saksi-Mu dalam kehidupan kami, baik di dalam rumah tangga, di dalam lingkungan kami, pekerjaan kami, boleh kami menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih boleh kami melayani Engkau dengan hati sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk ya Tuhan, untuk gereja kami, baik di Kadar Raya, baik ya Tuhan, bagian rumah tangga Malisio, kami ucap syukur ya Tuhan, kami saling menguatkan ya Tuhan, sama yang lain ya Tuhan, karena kami yakin Amin. Kami tidak sendiri menjadi keluarga sendiri, tapi menjadi keluarga yang indah dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan juga kami berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan, anak-anak kecil ya Tuhan, boleh berbakti ya Tuhan melalui satu ceria ya Tuhan. Kami serahkan anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu, boleh Kau didik anak-anak ini ya Tuhan, boleh mengenal akan Engkau Tuhan. Juga kami serahkan ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tuanya Tuhan, untuk mendorong anaknya Tuhan untuk lebih dekat kepada Yesus. Juga kami berdoa untuk remaja, remaja kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mata Tuhan hari semakin jalan, kami
Tapi kami yakin percaya boleh anak-anak ini boleh mengenal Engkau melalui kebaktian yang ada, boleh mengenal Engkau juga boleh makin hari karakter mereka menjadi kuat ya Tuhan. Amin. Tidak Haleluya. terpengaruhi dengan lingkungan kejahatan yang ada Tuhan, tapi kami percaya Terima Tuhan kasih. melalui kuasa-Mu Kau lindungi anak-anak kami ya Tuhan dari pengaruh yang jahat. Terima kasih ya Tuhan. Serahkan ya Tuhan juga hamba-Mu yang teman-teman ini Bapak Ibu David di dalam tangan-Mu, pelayanannya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bagaimana lebih ya Tuhan, jika boleh membawa kami juga lebih mengenal akan segala kebutuhannya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami yakin percaya Engkau akan mencukupi. Terima kasih ya Tuhan. Doa sahabat yang jauh dari sempurna ini yang kami serahkan dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Inilah doa kami Bapak. Kami sangat berharap dunia ini, bumi ini, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kota Gresik, Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bapa, jadikan kami duta besar kerajaan sorga bagi tempat tinggal kami, supaya melalui kami kemuliaan-Mu dinyatakan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, pulihkan kami dan tingkatkan kami Tuhan. Beri kami kemuliaan-Mu supaya kami bisa menceritakan kemuliaan-Mu kepada orang lain. Terima kasih Bapak. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami pagi hari ini dan sebentar kami akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Namun izinkan hamba-Mu lebih dahulu memohonkan berkat Bapa di dalam nama Yesus. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah mereka di dalam kasih sayang dan anugerah-Mu. Berkatilah usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka, apapun yang dikerjakan tangan mereka. Tuhan membuka jalan terhadap segala hal, sehingga apapun yang mereka usahakan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau membuat mereka melihat penyertaan Tuhan, tangan Tuhan yang menjaga di sekitar mereka. Kesehatan mereka Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Di tengah-tengah ancaman wabah, Tuhan tetap membungkus kami dalam kasih setia, sehingga kami tidak terpapar, kami tidak terkontaminasi oleh COVID-19, tetapi kami tetap di dalam perlindungan tangan Tuhan yang perkasa. Rumah tangga kami diberkati, kebahagiaan, sukacita, berkat berlimpah mengalir dalam rumah tangga kami, sehingga kami bisa menyampaikan cerita dan berita ini kepada orang lain di luar sana. Setiap orang yang melihat kami bersukacita, mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami terlebih kami serahkan kembali dalam tangan Tuhan. Selalu kami bawa mereka di dalam doa. Tuhan memberkati mereka. Memberkati Sila yang sudah berulang tahun. Tuhan tambah-tambahkanlah hikmat, kecerdikan, kecerdasan, kepandaian,
kesetiaan dan ketaatan, kepatuhan kepada orang tuanya, dan mencintai Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Memberkati Bu Christine juga Tuhan, supaya lebih setia, lebih sungguh-sungguh, lebih menghargai kasih sayang dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Apapun yang sudah Tuhan kerjakan, biarlah itu membangkitkan gairah di dalam hatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati seluruh jemaatmu yang mungkin hari ini ada yang sakit Tuhan, tidak mampu bangkit dari tempat tidur sehingga tidak bisa hadir ke gereja. Tuhan tolong, Tuhan menyembuhkan dalam nama Yesus. Cecen yang sakit Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, jauhkan dari segala sakit penyakit, angkat penyakitnya Tuhan. Berikan pemulihan, kekuatan kembali, supaya semangat itu membangkitkan gairah di dalam hatinya untuk terus melayani Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang di dalam masalah persoalan Tuhan berikan jalan keluar, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kurang Tuhan cukupkan semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tangan-tangan yang sudah berkorban, tangan-tangan yang sudah mengembalikan persepuluhan miliknya Tuhan, Tuhan berkati lipat ganda. Tuhan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah, sehingga mereka senantiasa bergairah untuk membantu pekerjaan Tuhan, untuk memberikan apa yang mereka miliki kepada Tuhan dan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan pulang Tuhan. Lindungi kami dalam perjalanan, tibakan kami di rumah dengan selamat. Jauhkan dari segala mara bahaya, celaka Tuhan. Kuasa-kuasa gelap yang mengintai, Tuhan melindungi kami, memakari kami seperti perisai dan pagar tembok di sekeliling kami. Tuhan Yesus, yang jauh, yang dekat, yang berjalan kaki, yang berkendaraan, menyertai mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah bersama dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih serta keselamatan dari Allah Putra, pertolongan, penghiburan, perlindungan dari Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang setia menyertai memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Selamat siang, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Anak cucu. Ayo.